pengen bacakan. Ya, Mas Ayasi boleh dibuka dulu nih, apa namanya kameranya biar kelihatan gantengnya nih. Ini pada pengen lihat Mas Ayasi itu kayak gimana sih nih. Ya kebetulan Mas Ayasi ini masih jomblo nih bagi ya yang lagi nyari jodoh nih bisa juga nih Mas Ayasi masih jomblo nih. Belum ada yang bisa memenangkan hati Mas Ayasi nih. Oke, saya bacain dulu profilnya. Mas Ayasi ini adalah seorang anak muda yang luar biasa. Jadi ini ada prolognya nih yang saya dapat, ada catatan yang saya dapat ya. Siapa aktor di belakang layar yang menggerakkan Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945? Siapa? Yes, anak muda. Anak muda Indonesia dengan semangat membaca, ya, telah membaca situasi dengan cerdas untuk segera mewujudkan kemerdekaan Indonesia, meski harus menculik dan mempertemukan kedua founder of Indonesia tersebut di Rengas Dengklok, ya. Saat pandemi, ya, terus berlanjut, banyak yang merasa kemerdekaan sejatinya terganggu, ya. Yang tadinya pengen jalan-jalan nggak bisa, pengen ini, pengen itu nggak bisa. Yuk, biarkan anak muda ini menculik dan mempertemukan kita di Zoom meeting pada malam hari ini agar kita menemukan jalan untuk merdeka. Udah keren banget ya tuh. Udah keren banget ya tuh. Ini trailernya aja udah keren banget ya. Bersama Yahya Ayasi. Ya, Instagramnya @ayasiyahya.yahya. Beliau adalah seorang aktivis dan pembisnis. Kalau disingkat, aktivis. Founder sekolah anak muda, penulis buku sukses for 20. Keren banget. Usaha anak. Saya yakin nggak mau berlama celotehan saya, so saya pengen nyapa dulu nih. Apa kabar Mas Ayasi? Sehat kabarnya? Sehat Mas Iqbal, alhamdulillah. Wah, luar biasa nih. Semangat nih Seneng malam banget ini. nih, udah lama nggak ngedenger suara antum ya. Masya Allah, udah lama banget kita nih. Tidak bersua ya. Terakhir kapan? Mungkin tahun kemarin kali kita ketemu. Tahun Iya kemarin. sih? Tahun kemarin. Mungkin di Bali kali terakhir kita ketemu ya. Yes, waktu itu di Bali Mas. Di Bali. Terakhir kita ketemu di Bali tuh. Main-main, ya kan? Seru-seruan. Dan kita ngikutin acara juga bareng. Waduh, ini dia nih. Jadi, saya sedikit cerita ya, Mas Ayasi ini benar-benar bagi saya ini anak muda yang menginspirasi banget, karena mungkin saya di umur-umur Mas Ayasi waktu mulai, nanti Mas Ayasi bakalan cerita sedikit ya, dulu awal ngerti bisnis atau mulai bisnis di umur berapa, mungkin di umur sekitar 17-18 ya Mas Ayasi, mungkin di umur-umur segitu saya masih banyak main-main ya, tapi Mas Ayasi sudah menunjukkan bahwa anak muda juga bisa jadi pengusaha. Ya, so Bapak Ibu, teman-teman semuanya mungkin di sini ada yang anak muda. Yang anak muda belajar nih, jangan rendah diri, ini sama-sama anak muda juga. Buat Bapak Ibu mungkin yang lebih tua, kita belajar nih dari anak muda. Ya, kita sekarang giliran belajar ya. Kita harus mengosongkan gelas dulu, terutama karena apa? Karena kalau kita belum bisa mengosongkan gelas, bilang, anak muda, nah, bisa apa gitu ya. Kalau kita terus gitu ya, kita nggak bakal bisa dapat apa-apa. Betul nggak? Kita rendahkan hati kita kosongkan gelas kita simak kenapa sih anak muda ini bisa sukses. Kenapa anak muda ini juga bisa membuktikan kun fayakun, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Oke? Langsung saja saya kasih waktu kepada Mas Ayasi. Mas Ayasi, boleh ceritakan dong dari awal pertama kali menemukan Allah di kun fayakun lewat bisnis. Baik. Wah, luar biasa ya teman-teman. Malam ini MC-nya aja, host-nya aja semangat banget. Jadi saya makin semangat nih. Apa kabar nih Mas Iqbal? Alhamdulillah, bahagia, takbir, Allahu Akbar. Oke, senang sekali malam hari ini bisa bertatap muka via online dengan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian gitu. Dan terima kasih nih buat Mas Iqbal yang udah bersedia moderatorin acara yang luar biasa keren ini, acara Kun Fayakun episode ke-7 gitu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi terima kasih sudah diperkenalkan, nama saya
Muhammad Yahya Ayas, dipanggil Ayas. Pada malam hari ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian terkait ilmu dari kun fayakun ini. Sebenarnya ini saya dapat juga dari para mentor nih. Sebelum episode 7 ini kan kita belajar dari Mas Cesar, Mas Iqbal, Bu Yuli, Mas Rafdi, Mas Fikri, Bu Maya, Bu Hasanah. Nah, saya juga sebenarnya belajar dari beliau semua sebenarnya gitu. Nah, pada malam hari ini saya pengen menambahkan dikit dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu di rumah. Nah, sebelumnya saya ingin ini Mas izin mau share screen gitu. Karena saya udah nyiapin juga nih buat Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya akan cerita nanti suatu kisah di tahun 2017 yang itu merubah cara pandang hidup saya gitu. Dan kalau saya bisa katakan saya baru benar-benar mengenal Allah pada tahun 2017 lalu gitu. Nah, Oh coba iya, Mas Ayasi ini sedikit info nih buat Bapak Ibu semuanya nih. Kebetulan Mas Ayasi ini sama saya satu alma mater ya. Jadi satu pesantren dulu, cuman kita nggak pernah ketemu ya Mas ya. iya Mas. Satu pesantren. Jadi, wah ini pesantren banget, itu saya lupa ceritain. Jadi ini kita belajar juga nih dari kehebatan anak pesantren. Silakan lanjutkan Mas. Oke, Pak. Terima kasih Mas Iqbal gitu. Jadi kita nih sama dari santri untuk negeri. Masya Allah kan. Nah, pada malam hari ini saya ngangkat tema tentang cara berdoa yang meledakkan rezeki gitu. Namun sebelum itu saya mau tahu dulu nih, dari sekitar 40 orang lebih yang menonton Zoom dan juga YouTube. Coba dong, kalau Bapak Ibu teman-teman pengen tahu banget ilmu ini, wawasan ini, pengalaman ini, boleh dong ketik angka satunya dong buat saya, buat kita semuanya. Saya pengen lihat seberapa antusias sih gitu. Wah, mulai nih, mulai. Wah, oke, 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 oke. Banyak sekali, luar biasa. Makin semangat. Oke, sebelum, waduh, Wahid, ada yang nulis Wahid. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tidak ingin bermaksud menggurui ya, tapi saya pengen sharing terhadap experience saya dan juga ilmu-ilmu yang pernah diberikan oleh mentor kepada saya gitu. Namun sebelum panjang kali lebar, Bapak Ibu sekalian, saya ingin meluruskan dulu nih definisi rezeki itu apa gitu. Yang pertama, rezeki sama uang beda ya. Nah, sekarang kita luruskan dulu, samakan dulu definisi rezeki dan uang. Pertama, rezeki itu adalah sesuatu yang kita nikmati tapi belum tentu kita miliki. Itu namanya rezeki. Contoh, besok pagi kita dapat makanan gratis. Misalkan dapat pizza. Nah, itu rezeki tuh, padahal kita nggak beli gitu. Itu namanya rezeki. Namun kalau misalkan kita beli nih, beli bubur ayam, kita taruh di meja. Habis itu kita keluar tinggalin nih kue dulu, ternyata bubur ayam kita dimakan sama teman kita atau sama adik kita. Akhirnya kan kita nggak makan bubur ayam. Nah, itu namanya bukan rezeki, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, rezeki adalah sesuatu yang kita nikmati tapi belum tentu kita miliki, itu rezeki. Sedangkan uang adalah sesuatu yang kita dapat dari usaha atau bekerja. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Boleh dong ketik di kolom komen sebenarnya apa sih? Jangan sampai kita bangun pagi terus tidur lagi, kita nggak tahu sebenarnya kita tuh mau apa gitu. Akhirnya banyak orang yang sebenarnya ya udah dia kelihatan sibuk tapi dia nggak sampai-sampai karena dia sendiri nggak tahu dia mau apa gitu. Nah, saya pengen tahu, coba ketik di kolom komen sebenarnya dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian pengen apa sih? Saya pengen tahu dulu. Atau bisa jadi apa yang akan saya sampaikan itu tidak diinginkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman gitu kan, bahaya juga. Padahal kita pakai kuota juga nih kan, lumayan. Tuh ada yang ingin bermanfaat, keberkahan, produktif, bermanfaat untuk orang lain, hidup berkah, dapat ridhonya, bahagia dunia akhirat. Wah, paket komplit ya. Bahagia dunia akhirat gitu. Oke, oke, oke. Ada lagi? Nah, berkah dunia akhirat. Benar. Nah, saat ini semua orang kalau kita lihat, ya benar, pengen berkah dunia akhirat. Tapi kalau kita perinciin lagi,
semua orang saat ini, saat pandemi ini, bulan Agustus ini, pengen hidup sehat. Ya, pengen hidup sehat. Kenapa? Ya sekarang kita lagi masa pandemi ini nih. Mungkin beberapa di antara kita, keluarganya, temannya, udah ada yang sakit. Bahkan, na'udzubillah, udah ada yang kena corona juga. Bahkan udah innalillahi. Nah, masalahnya teman-teman saya ada yang kayak gitu. Cuma kan itu takdir Allah. Nah, tapi alhamdulillahnya malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesempatan oleh Allah untuk belajar gitu. Nah, pertanyaannya, kesehatan yang apa nih? Kalau misalkan kita tanya lagi nih, tanya lagi, ujung-ujungnya nih, orang pasti akan jawab kesehatan fisik, fisik ya kedua, kalau fisiknya sehat tapi kan nggak lengkap ya. Akhirnya kesehatan keuangan, barulah nanti kesehatan pikiran. Jadi ada 3 nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kebutuhan manusia nih. Fisik, ini badan kita, kedua finansial kita, keuangan kita, dompet kita, dan juga pikiran kita. Itu. Nah selanjutnya, melalui apa kita untuk mendapatkan, agar bisa mendapatkan kesehatan yang fisik, finansial, pikiran ini. Paket komplit lah ibarat kata. Melalui apa? Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu nih, ada yang namanya mesin super. Nah, sebagian besar pasti saya yakin udah pada tahu bahwasanya ini mesin berjuta manfaat, satu mesin, satu teknologi berjuta manfaat nih. Namanya mesin super Leveluk 501 dan ini sangat tinggi sekali penjualannya di Indonesia karena Sabtu kemarin saya habis meeting sama country manajernya Enagic yang menyatakan fakta-faktanya angkanya per bulan Juli kemarin itu penjualannya 791 unit. Dan ini bulan Agustus ini mendekati angka 1000. Nanti selengkapnya bisa ditonton di YouTube saya tuh ada videonya rekamannya. Nah, saya pengen doa ini untuk seluruh Bapak, Ibu, teman-teman yang nonton YouTube maupun Zoom pada malam hari ini saya doain pada punya mesin super gitu. Boleh nggak saya doain nih? Saya pengen doain ya Allah semoga Bapak Ibu, teman-teman, kakek nenek yang nonton pada malam hari ini dapat memiliki kesempatan hidup sehat finansial juga, sehat pikiran melalui wasilah mesin super Leveluk 501 ini. Ya Allah, kabulkan ya Allah gitu. Oke. Saya doain dan saya sumpahin semuanya pada punya gitu kan. Boleh kan? Oke. Ini mesin teknologi Jepang nih, super canggih. Nah, terus ada 3 dalil nih yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada dalil yang harus kita catat ya. Surat Ghafir ayat 60. Bunyinya ud'uni astajib lakum. Yang artinya adalah mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Artinya itu, bukan mintalah kepadaku, insya Allah akan aku kabulkan. Nah, ini janji Allah. Yang pertama yang saya catat nih, ini Allah pernah janji nih. Surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Astajibu. Aku akan kabulkan. Niscaya akan aku kabulkan. Bukan insya Allah akan aku kabulkan. Nah ini pertama. Yang kedua ada dalil yang menyatakan surat Ali Imran ayat 159 bisa dicatat yang berbunyi Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Apabila engkau telah memiliki ketetapan hati, maka berserah dirilah kepada Allah. Itu kata Allah, janji Allah. Kalau kata guru saya sebelum saya lulus dari SMA, beliau pernah bilang gini, anak-anak sekalian, kalau engkau sudah memiliki impian atau cita-cita, maka ketahuilah itu adalah suatu anugerah. Namun ketika kalian berpaling darinya lantaran kalian tidak memiliki keuangan atau masalah finansial, bukankah ada Allah yang Maha Kuasa? Bisa jadi kalau kita berpaling, kita sudah menuhankan uang. Nah itu bukan dosen saya, guru saya waktu itu sebelum saya lulus SMA, beliau kasih pembekalan gitu. Bahwasanya sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah tahu ada solusi hidup, jujur, dan ya udah tinggal kita bagaimana solusinya punya gitu. Nah yang ketiga ada hadis qudsi yang berbunyi ini endazoni abdibi. Sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku. Ini hadis qudsi
Jadi hadis itu ada hadis yang biasa dan ada hadis qudsi. Nah, hadis qudsi ini adalah perkataan Allah selain firman melalui hadis. Nah, ini hadits qudsi namanya. Jadi Allah langsung yang ngomong nih, saking pentingnya. Sesungguhnya aku ini Allah bersama prasangka hambaku. Nah, Masya Allah kan, itu janji Allah. Nah, jadi gimana Mas selanjutnya dari tadi? Kan tadi surat Ghafir ayat 60, surat Ali Imran ayat 19, dan juga hadits qudsi. Maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita pingin mencapai sesuatu, pengen punya sesuatu, dan pengen mewujudkan segala impian hajat kita, maka kita harus percaya. Percaya bukan sekedar percaya, tapi percaya tanpa syarat, berdoa tanpa syarat. Kan nggak ada ya catatan atau dalil yang mengatakan, oh karena dia misalkan nggak rajin ngaji, dia nggak boleh doa banyak-banyak nih. Oh karena dia misalkan nggak sholat duha, dia nggak boleh minta angka 70 juta. Atau misalkan, wah dia kemarin sholatnya bolong nih. Wah dia nggak boleh minta 200 juta. Nah, Allah tuh nggak pernah ngomong kayak gitu Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah bilangnya ya udah berdoalah sebanyak-banyaknya gitu. Allah tuh malah seneng banget. Apalagi Allah tuh malu ketika seorang hamba tangannya diangkat tapi dia yang di atas tidak mendengarkan. Malu sekali Allah itu. Tapi seringkali ketika kita berdoa, mulut kita berdoa nih, tapi hati kita berkata lain, pikiran kita berkata lain. Contoh, ya Allah saya pengen lunas utang, atau ya Allah saya pengen punya mesin leveluk. Mulutnya ngomong tapi hatinya, saya kan anak petani, saya kan anak buruh gitu. Utang saya kan 100 juta, masa iya sih saya punya gitu. Sering kali kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi-jadi gitu. Mulutnya doang yang ngomong, tapi hatinya negatif, pikirannya negatif. Padahal kalau misalkan kita pengen suatu impian, tujuan kita pengen tercapai, ada 3 aspek yang harus kita jaga. Yang pertama, pikiran, kedua, perkataan, dan ketiga, tindakan kita. Jangan sampai ketiga itu ada yang salah satunya yang negatif. Kayak gitu. Jadi, saya juga pernah belajar dari beliau, seorang pembantu rumah tangga di Pondok Indah, pernah jadi pembantu rumah tangga. Namanya Cynthia Briganti. Dan saya juga pernah DM-an sama beliau di Instagram dan juga pernah masuk kelasnya beliau, ngobrol gitu. Jadi sekarang dia tuh kemudian tahun 90-an beliau hijrah ke Amerika, dan saat di Amerika itu beliau belajar tentang kehidupan, beliau belajar tentang bisnis. Nah, saya belajar dari cara berdoanya dia nih. Karena kalau sekarang saat ini itu penghasilannya dia bersihnya, net profitnya itu 15 sampai 20 M per bulan. Ini Cynthia Briganti. Nah, kayak gimana sih? Saya kan penasaran. Akhirnya waktu itu beliau ngasih tahu nih cara berdoanya beliau. Nah, ini silahkan dicatat dan ini mahal sekali Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi beliau mengajarkan ACTS doanya nih. A itu adalah adoration atau pemujaan. Jadi itu kita bilang dulu, ya Allah, Engkau tuh maha kaya, Engkau tuh maha pemurah, Engkau tuh maha adil, Engkau maha bijaksana. Ya Allah, Engkau tuh keren banget gitu. Nggak ada lagi yang lebih keren dari Engkau gitu. Kita pemujaan dulu, adoration dulu. Nah kemudian confession, kita ngaku salah dulu sama Allah. Ya Allah, iya sih, mohon maaf, hari ini aku tadi subuhnya kesiangan, misalkan. Ya Allah, mohon maaf, tadi aku duhanya kecepetan. Atau misalkan, ya Allah, mohon maaf, hari ini gajinya kurang. Ya Allah, mohon maaf, misalkan kemarin kelupaan nih untuk ngelakuin hal. Jadi kita ngaku salah dulu nih, confession, yaitu pengakuan. Nah, yang ketiga, beliau mengajarkan thanksgiving, rasa syukur. Jadi kayak gini, terima kasih ya Allah, hari ini aku udah bisa makan siang sama dia. Terima kasih jantung, kamu udah membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Terima kasih mata, terima kasih tangan yang mau menggenggam, terima kasih kaki yang mau terus diajak berjalan. Terima kasih ya Allah,
misalkan hari ini tuh tadi saya bisa sharing sama ketua NGO untuk amal-amalan kebaikan yang lain. Pokoknya sekecil apapun terima kasih gitu. Terutama sama Allah, ya Allah makasih ya Allah. Saya mah setiap habis maghrib atau sebelum tidur saya selalu kayak gitu. Jadi sebelum tidur tuh tenang teman-teman dan besoknya jadi semangat gitu. Dan yang keempat adalah supplication, yaitu permohonan. Ya Allah, maka dari itu hamba pengen sekali bisa bantu biaya sekolah adik-adik, bisa bantu lunasin utang keluarga, bisa bantu teman-teman yang kesusahan, bisa buka lapangan usaha. Jadi kita minta sama Allah tanpa syarat, dengan catatan ya, tanpa syarat. Itu harus kita eh, camkan baik-baik gitu. Nah, jadi urutannya tuh adoration, pemujaan, kemudian confession, pengakuan, yang tiga thanksgiving, rasa syukur, keempat supplication, permohonan. Ini keempat ini coba ACTSX. Nah, kalau saya juga sering nih tiap pagi misalkan atau tiap malam juga saya saya belum ngedapat nih, tapi saya udah terima kasih dulu. Ya Allah, ini kemarin ya. Ya Allah, makasih ya Engkau udah mudahkan urusan akademiku, Engkau udah mudahkan urusan sidangku, Engkau udah mudahkan urusan bisnisku, Engkau udah mudahkan urusan organisasiku. Jadi kita belum dapat nih, saya belum dapat, tapi saya klaim dulu itu punya saya gitu. Akhirnya saya bilang makasih, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ini ya, Bapak Ibu sekalian, misalkan kita pikir-pikir lagi, kalau misalkan kita nih orang, terus teman kita bilang terima kasih ya, Ayas, terima kasih ya Mas Iqbal, rasanya kan senang banget ya. Nah sama, Allah juga pasti kayak gitu. Dibilang terima kasih pasti. Oke, tadi terputus ya. Dan sebenarnya cara ini ACTS ini diajarkan pula oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemujaan, pengakuan, rasa syukur dan juga permohonan. Jadi step doanya tuh diperhatikan Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak ada yang tidak mungkin selama kita melibatkan Allah, selama kita melibatkan Tuhan gitu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu mantra kita, teman-teman. Terhadap apapun hajat kita, apalagi untuk mesin yang harganya 50 atau 70 juta rupiah, itu sangat mungkin gitu. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh aja, itu udah dunia seisinya, apalagi 50 juta atau 70 juta gitu. Kadangkala, seringkali bahkan, wah ini mahal. Sebenarnya pas kita ngomong mahal, kita ini udah kaya dulu. Nah, orang kaya ngomong mahal, lucu nggak? Kita nih kita punya 10 jari nih. Kalau misalkan salah satunya kita ada yang minta donor nih, satunya 70 juta aja. Mau nggak kita? Pasti nggak mau, teman-teman. Jadi sebenarnya kita ini udah kaya, tapi sikap kita belum kaya gitu. Hati-hati gitu. Padahal kita juga punya nih Allah yang Maha Kaya Raya gitu. Nah, selanjutnya, oh ini kalau misalkan teman-teman pengen temenan di Instagram, kadang-kadang saya juga sharing inspirasi juga, jadi bisa disaling follow. Nah, selanjutnya saya pengen cerita gini. Gimana sih cara perjalanan saya dapetin mesin saat itu namanya mesin Leveluk SD 501 gitu. Nanti sebelum tanya jawab ya. Nah, saya pengen tanya dulu yang pengen tahu ceritanya, yang pengen tahu nih, yang pengen tahu dan yang pengen punya mesin Enagic Super ataupun SD 501 boleh dong ketik mau di kolom komen. Saya pengen tahu dari sekian 50 orang lebih yang nonton, berapa banyak sih yang pengen gitu. Saya nggak tahu masalah. Jangan-jangan saya ngolor ngidul, Bapak Ibu, ya cuma saya dong yang mau gitu. Oke, ternyata banyak juga ya. Oke, oke. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang baru tahu atau baru tahu sedikit-sedikit, ada yang baru gabung, tapi whatever itu, apapun itu, saya ingin
cerita sesuatu hal yang ini telah merubah cara pandang hidup saya gitu. Karena kalau kata mentor saya, sebenarnya hidup ini itu indah gitu. Ketika kita melihat dari sudut yang pandang yang indah gitu. Namun sebelum itu, saya pengen ucapkan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya karena pada bab ini saya akan masuk ke bab yang luar biasa dalam hidup saya, kepada mereka yang sudah mensupport saya sampai saat ini, sejauh ini. Yang pertama kedua orang tua saya, Abi Umi, dan juga kepada bunda saya yang waktu itu support mati-matian. Yang kedua kakek saya, Pak D, bunda saya, dan seluruh teman-teman yang dulu orang tuh nggak percaya sama saya, sama impian saya, tapi ada satu dua manusia yang bagi saya itu malaikat yang percaya sama impian saya gitu. Untuk mereka semuanya, saya ucapkan terima kasih dan semoga teman-teman pun juga sama demikian. Teman-teman nggak akan sendiri karena akan ada kok orang-orang yang support kita gitu. Walaupun seakan-akan, wah di dunia ini kok pada nggak percaya kita ya. Tapi percayalah, karena saya juga ngalamin di saat, wah banyak banget orang yang nggak percaya sama impian saya, tapi mereka yang percaya sama saya dan terima kasih lagi kepada Abi Umi, Bunda, Pak D, Kak Ato, Uwa semuanya. Dan semoga semuanya teman-teman sekalian pada sehat semuanya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai cerita ini. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tahun 2007, bukan tahun 2017, waktu SMP, saya tuh punya awal mula kan SD saya nggak punya cita-cita jujur aja. Saya kalau ditanya cita-citanya apa saya bingung waktu SD. Cuma waktu SMP saya mulai mikir tuh, mulai lihat berita, melihat realita hidup, mulai lihat kisah teman orang tua saya, kisah teman-teman gitu. Sehingga sampai suatu kesimpulan, wah, Ayas ini harus jadi orang yang super kaya raya di Indonesia, bahkan di dunia saat itu. Kenapa? Agar saya bisa membantu orang lain gitu. Agar saya bisa memerdekakan orang-orang yang masih terjajah gitu. Siapa aja? Ya mereka yang terjajah, mereka yang pengen ibadah tertahan, mereka yang punya pekerjaan ya nggak merdeka, seperti itu, susah beribadah. Dari SMP tuh saya udah punya cita-cita kayak gitu. Kemudian dari situ bacaan buku saya, seminar saya udah mulai tuh kewirausahaan, kewirausahaan. Di saat teman-teman saya bilang, teman-teman saya rata-rata belum pada melek itu. Bahkan sempat teman saya bilang waktu SMP, "Yas, ngapain sih hidup lu lurus-lurus aja, nggak asik tahu." Dibilang kayak gitu. Sampai sekarang saya masih ingat gitu. Kayak gitu. SMA masih berlanjut, kuliah masih berlanjut. Nah, saya berdoa tuh sama Allah setiap hari, ya Allah, pertemukan saya sama komunitas internasional, saya forum bisnis internasional, saya bisa jadi kaya raya, kayak gitu setiap hari habis sholat gitu. Dan itu impian saya yang wah udah kayak mendarah daging lah. Makanya kalau ngomong Ayas tuh pasti ngebosenin, ngomongnya begitu-gitu mulu gitu bagi sebagian orang gitu kan. Akhirnya saya sangat bersyukur sekali karena pada tanggal 12 tanggal 14 Juli 2017 Allah beri jawabannya dan sangat di luar ekspektasi. Saat itu masih liburan naik kelas, liburan semester 4 ke 5. Nah, saat di rumah saya tuh pasti selalu membiasakan kegiatan yang produktif. Jadi nggak bisa diem tuh, ya bantu orang tua juga, tapi keluar-keluar juga tuh. Biasa dari SMP, SMA ke bawah aktivisnya gitu kan, aktivis. Jadi semangat terus, nggak bisa diem gitu. Nah, saya dapat sebuah jarkoman, ada 3 kata yang bikin saya tertarik saat itu. Kata pertama adalah bisnis internasional. Kedua, diajarkan oleh muridnya Tony Robbins. Yang ketiga adalah gratis. Wah, pas gratis, langsung saya daftar gitu. Nah, akhirnya saya tag belajarnya pada tanggal 17 Juli 2017, hari Kamis, ingat sekali saya. Akhirnya dari tanggal 14 sampai tanggal 17 saya ngajak teman-teman saya untuk belajar bareng. Namun ya namanya orang kan ada yang mau, ada yang mau, ada yang enggak ya. Saya nggak tahu nih, saya nggak tahu ini belajar apaan. Pokoknya cuma 3 kata itu doang yang saya ingat. Akhirnya pas tanggal 17 itu saya dapat satu orang teman saya, teman SD saya, sahabat saya, gitu. Akhirnya kita udah berangkat, saat itu habis asar berangkat dan sampai tempatnya jam 4-an, jam 4 lah. Dan kita tuh sempat nyasar tuh dari daerah Tangerang, kota Tangerang ke daerah BSD. Saya
di Gria Loka. Nah, saat itu saya nanya ke Pak Satpamnya nih, "Pak Satpam, saya mau cari alamat, alamat ini saya tunjukin kan." Oh, terus si satpamnya bilang, "Oh, itu rumahnya Mas Dipa Rama ya, yang gede itu?" Saya saat itu nggak tahu tuh siapa beliau gitu. Saya iyain aja, "Oh, iya iya iya." Nah, kemudian saya lurus jalan naik motor berdua tuh. Saat itu kondisi puasa puasa. Nah, pas saya nyampe di depan rumahnya, akhirnya saya jalan masuk ke teras. Nah, dikira saya, kita tuh bakal dipersilakan masuk gitu. Ternyata yang saya lihat saat itu adalah bagian rumah dalam itu rame, bagian sampingnya ditutup kaca kelihatan rame. Akhirnya kita tertahan di luar tuh di teras. Saat itu ada 5 mahasiswa, satu dari UNS itu saya, satu dari ITB, dan 3 dari Paramadina gitu. Wah, anak muda semua nih. Nah, saat itu kita duduk ngobrol kenalan. Nah, pas ada pembicara pertama, pas pembicara pertama itu ada orang namanya Mas Dayat. Nah, beliau ya kita ngobrol sama anak muda, ngobrol tentang mindset, tentang online, tentang bisnis. Itu dari jam 4 sampai jam 5 saya ngobrol. Wah, dari situ kesimpulan otak saya udah kesetrum nih. Kagak kagak nyampe karena saya nggak pernah dapetin yang kayak gini gitu. Ini masih ngobrol. Dalam hati saya kapan ya saya masuk rumahnya gitu. Nah, udah jam 5 keluar lagi orang namanya namanya Mas Kevin gitu. Nah, pas jam 5 sampai jam 6 dikira kita tuh kita dimasukin rumah, ternyata nggak, ngobrol lagi sampai azan maghrib. Tapi intinya dari dari pembicara itu, saya udah ngebul nih, wah panas gitu, panas. Otak saya kesetrum, karena ada beberapa pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, kayak contoh, pertanyaan yang menusuk ya, kayak contoh gini, karena kita orang Jakarta ngomongin gue lu tuh waktu itu, emang apa sih tujuan lu hidup di dunia ini gitu? Apakah cuma menuhin planet bumi aja, menemuin sensus penduduk, atau ada tujuannya, atau cuma ya udah nanti mati jadi tai digituin. Ya bahasa anak muda gimana sih gitu. Satu. Yang kedua, ada perkataan yang bikin saya tercengang gitu, Tuhan gua sih mah kaya raya, nggak tahu Tuhan lu. Dua, kayak itu, dan banyak sekali itu. Nah, tapi akhirnya saya tuh makin penasaran, saya nggak ngerti ini bisnis apaan gitu. Kemudian azan maghrib. Nah, saat itu saya masih penasaran, saya nggak mau nyerah orangnya. Nah, pas azan maghrib, saya izin, Mas, saya puasa, saya mau dong bagi air. Nah, bagi air minum gitu. Ide saya gitu. Akhirnya saya minta masuk ke ruangan. Nah, pas masuk, saya kok bingung ya, vibrasinya rasanya beda. Karena yang saya lihat saat itu ada kakek-kakek, nenek-nenek, kemudian ada anak muda, ada bapak-bapak, ibu-ibu belajar gitu, belajar bisnis, dan mereka juga lagi buka puasa. Nah, akhirnya saya diambilin air, kemudian saya ditawarin gorengan segala macam gitu. Nah, sama yang di ruangan tengah juga lagi pada makan juga. Nah, saya nggak ngerti tuh apaan gitu. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya kami pada berangkat ke masjid, selesai sholat, orang kan pada ini ya, pada balik lagi ke rumah. Terus saya diem di depan pagar. Terus saya bilang, orang pada masuk, nah ada satu anak kecil, bagi saya anak kecil nih. Saya, bro, ini lagi ngapain sih? Gue nggak ngerti ngomongnya apaan, ketinggian banget gitu. Tadi ada online-onlinenya, gue nggak ngerti gitu. Terus saya bilang, tolong dong ajarin gue nih online-nya, gue nggak ngerti, gue pengen belajar banget. Oh ya, insya Allah gue ajarin. Nah, orang itu namanya Hikam. Nama Hikam, usia 18 tahun, bayangin. Ternyata saat itu sedang ada bootcamp. Bootcamp itu semacam apa ya, inkubasi bisnis gitu selama beberapa hari. Nah, pas saya tanya-tanya, ternyata yang di dalam itu ada Bagindas, ada artis-artis, ada direkturnya Garuda, ada juga anak-anak muda 18 tahun pada belajar bisnis. Dan mereka pada belajarnya bisnisnya bukan ecek-ecek gitu, bisnisnya yang internasional. Nah, saya baru paham juga, oh itu namanya bisnis enajik namanya gitu. Tertarik saya. Karena kalau saya lihat dari filosofinya, sistem bisnisnya, ini masuk nih. Saya masuk. Kenapa? Karena dari SD, SMP, SMA saya jualan. Saya ngerti tuh perusahaan-perusahaan, saya ngerti bisnis-bisnis. Tapi pas enajik ini saya, wah ini beda nih. Akhirnya ya udah. Hari itu saya pulang naik motor sama teman saya menggebu-gebu banget, kayak pulang ke rumah pengen cerita nih ke abi umi saya. Nah, pas sampai ke rumah itu kisaran jam 8 malam deh kalau nggak salah. Akhirnya waktu itu saya ambil remote TV, saya ambil HP orang tua saya, bilang, Bi, Ais pengen ngobrol serius, tolong dengerin gitu. Wow, saya emang tegas nih kayak gini orangnya, suka gitu, nggak apa-apa.
Pokoknya akhirnya gitu, kita duduk bertiga dan kita saat itu ngomong serius. Mi, Ayas pengen bisnis Enajik. Saat itu usia saya 20 tahun, tahun 2017. Saya bilang, saya pengen bisnis Enajik. Ditanya dong modalnya berapa? Modalnya 50 juta. Langsung orang tua saya bilang, tapi kamu paham kan? Iya paham, Ayas nggak akan minta uang ke Abi dan Umi gitu. Terus Ayas cuma butuh doanya doang, restu Abi Umi doang. Saya bilang ke orang tua saya kayak gitu. Nah, ya udah selesai istirahat, mandi, sholat isya segala macam. Kemudian malam itu saya mikir, ini duit dari mana ya gitu. Puyeng nggak teman-teman? Duit dari mana? 50 juta. Anak semester 5 nggak pernah ngerti bisnis-bisnisan yang macam-macam ya. Terus nggak punya relasi, nggak punya modal usaha, tiba-tiba bisnisnya, ah modalnya 50 juta dari mana ya? Nah, cuma gini, saya tuh punya modal, saya punya backingan satu nih yang saya lewatkan. Wah, saya punya backingan, dia tuh kaya. Makanya saya ngadep ke dia, mau saya kasih tahu nggak siapa nih backingan saya? Mana tahu ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin bisa jadi Bapak Ibu sekalian belum dapat solusinya karena belum ketemu sama relasi saya ini. Ini mau saya bocorin nggak backingan saya siapa? Ya lumayan nih, kaya raya nih. Coba yang mau ketik mau yang panjang. Wih, wih banyak banget nih. Wih, keren-keren. Nah, ini nih. Nah, saya kasih tahu nih. Nanti tolong dicatat ya nomornya ya. Nih, saya belum pernah kasih tahu nih ke sebelumnya nih. Backingan saya Allah Subhanahu wa taala. Nomornya dicatat nih. 2 4 4 3 4. Tiap hari insya Allah open dan melayani teleponan teman-teman gitu. Saat itu cuma saya mikir, ini Allah saya maha kaya raya banget nih. Bener apa enggak ya? Tadi saya kepikiran terus gara-gara masnya ngomong itu saya bilang, apa iya ya? Karena saya nggak kerasa nih anak pesantren merasa terhina gitu, dibilang Tuhan gue sih maha kaya raya, nggak tahu Tuhan lu. Nah saya tanya, Tuhan gue siapa ya? Gitu. Akhirnya, wah asik kan ceritanya. Itu baru yang ini doang nih, yang wajib doang, yang bonus-bonusnya belum saya bongkar nih. Nah besoknya semenjak tanggal 18 Juli saya bilang, saya udah catat tuh, ya Allah, saya catat dan doa, ya Allah saya pengen tanggal 1 bulan dari sekarang saya udah pengen punya mesinnya ya Allah. Kenapa? Karena kalau lewat saya udah balik ke Solo, ya Allah saya pengen kuliah gitu kan. Berarti kalau tanggal itu berarti sebulan, berarti saya harus sudah punya mesinnya tanggal 13 Agustus 2017. 14 Agustus 2017 kalau nggak salah. Nah, akhirnya ya udah setiap hari semenjak itu saya telepon mentor saya namanya Hikam. Bro, gimana ya cara dapetin modal ya? Saya tempelin terus, dia cari investor. Saya minta beliau kehadirannya untuk nemenin saya investor. Kemudian saya buat name list. Saya buat berapa ratus nama gitu. Alhamdulillah selama 10 hari Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Selama 10 hari saya kerja mati-matian, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah sudah diterima 40 penolakan. Wah, dalam 10 hari pertama. Bukan 48 juta ya, tapi 40 penolakan. Dan luar biasa dahsyat, Allahu Akbar, ya Allah. Saya tuh nggak pernah dapat penolakan sebanyak itu gitu. Saya jadi banter-banter panitia acara ya. Ngajuin sponsor ya paling sebulan nih, kita ditarget sebulan 2 bulan. Ngajuin sponsor ya ya udah ditolak sekali 2 kali, sekali 2 kali. Ini dalam 10 hari pertama 40 kali penolakan, ya Allahu Akbar. Nangis nggak tuh Gimana saya? rasanya, Mas? Wah, lemes, Mas. Sampai suatu ketika ortu saya nih, umi saya yang lagi nonton, umi saya yang luar biasa nih, yang cantik ini juga. Iya. Yeah. Sampai suatu ketika bilang gini. Lambaikan tangannya uminya, lambaikan tangan umi. Nah, ini nih umi saya nih. Sampai gini, saya kan waktu itu habis dari Depok ya. Habis dari Depok ketemu investor,
Ini saya agak percepat dikit ya. Dari Depok ketemu investor, terus saya nggak bisa ngomong gitu. Sampai pas di kereta, terus mentor saya 18 tahun itu bilang, "Yes, kalau gue jadi lu, ini udah closing." Semenjak saat itu saya diem nggak bisa ngomong apa-apa dan saya merasa bersalah sama mentor saya Hikam itu. Dan terima kasih sih atas bimbingannya saat itu. Tapi sampai rumah saya ya udah ngerasain bertolak berkali-kali puluh kali penolakan. Saya sampai rumah, umi saya ngeliat, wah kayak saya stres banget lah. Habis itu sampai rumah, apa yang saya lakukan ya biasa sholat, kemudian saya masuk ke kamar, terus tiduran, terus saya saya cari YouTube video motivasi yang kenceng, yang bahasa Inggris tuh yang kenceng. Saya Erik siapa, saya lupa. Saya putar kenceng-kenceng cuy, you can do, sampai orang tua saya masuk ke dalam, bang, matiin HP, cool down, bang, matiin HP, cool down. Ayah saya nggak, saya nahan nih sampai akhirnya orang tua saya maksa ambil HP saya, dan saat itu semenjak beberapa hari saya nggak megang HP. Saya kerjanya cuma makan tidur. Saat itu pernah saya nggak tahu nih Oh, hari depresi keberapa, banget dong berarti. depresi banget sampai stres, sampai tuh tante saya, bunda saya ngelihat mata saya tuh udah kayak sakit gitu. Jadi kalau ngeliat tuh kayak kedip-kedip gitu loh mas, kedip-kedip sendiri saking lihat layar pagi. Kita tuh mati-matian cari modal tuh, hubungin orang ketemuan ke tetangga, temannya orang tua, temannya teman semua saya hubungin. Sampai ada yang dinasihatin, wah kamu hati-hati MLM, wah ini bahaya, wah hati-hati jangan mudah ini. Tapi yang namanya orang ya yang berusaha pasti dapat gitu, karena saya yakin dulu gitu, saya terima dulu nih satu paket komplit gitu. Akhirnya sempat cool down, dan suatu ketika saat itu kan saya masuk grupnya tuh. Nah pas pagi-pagi habis makan bubur ayam, wah ada satu video saya yang itu menggugah saya sampai saat ini. Dan video itu saya putar 20 kali, ingat saya. Dan semenjak saya itu saya bangkit lagi. Wah, nama itu cerita tentang kakek-kakek sukses, dia model di Cina gitu. Saya mikir, wah kakek-kakek sukses aja, dia mulai kesuksesnya pas udah usia tua. Nah, saya masih muda. Berarti saya harus lebih bisa daripada si kakek ini gitu. Nanti cari aja di YouTube kakek-kakek sukses gitu. Nah, semenjak itu saya gila-gilaan lagi gitu. Sampai udah hampir 1 bulan, bro, gue udah capek nih, gue pengen banget ke kantor, gue ngerasain. Akhirnya saya siapin NPWP, KTP, buku tabungan. Lusa itu hari Jumat katanya kan ijabah, ya udah yuk tahajudnya dikencengin, ibadahnya semuanya dikencengin. Terus saya bilang, bro, ayo hari Jumat kita berangkat. Akhirnya oke, kita berangkat, dan saya udah siap nih, siap sign up mesin gitu. Cuma satu, kagak ada uangnya. Belum cukup gitu uangnya gitu. Dari pagi sampai sore, apa kerjaan saya cuma ngelihat orang transaksi uang, orang 45 juta gede banget segini setumpuk. Terus orang nanya-nanya, justru saya minum air, saya ngeliatin bundaran HI dari atas, saya sholat di mesin, saya foto-foto. Kerjanya gitu-gitu doang gitu. Seharian di kantor Plaza Indonesia tuh. Seharian. Terus pas udah jam 5, bro, udah jam 5 nih, gue kok rezekinya belum muncul ya. Akhirnya, bro, kalau gue keluar, ini udah habis nih berarti bro, ke mentor saya tuh Hikam. Akhirnya saya lambatin tuh kaki jalan, kayak saya keluar dari kantor Enajik. Pas udah kaki kanan, nah tinggal kaki kiri. Bro, ini kalau gue keluar udah selesai bro, berarti nggak jadi hari ini bro, gue punya mesinnya bro. Akhirnya ya udah, kaki saya udah keluar sampai pulang. Ya Allah, capek banget. Bro, mohon maaf ya, kayaknya gue akan berusaha cari modal lagi di Solo gitu. Akhirnya udah pulang gitu aja gitu. Masih bawa NPWP, KTP, buku tabungan gitu. Di usia 20 tahun. Nah, yaudah sisanya masih kerja lagi, kerja cari modal, tetangga saya kontak, email, saya izin gitu kan, saya kenalin diri dulu lah. Saya kasih CV, saya penjelasan. Nah, pas udah H-3 nih, udah sampai hari Jumat lagi. Terus barulah saya mau mendengarkan apa kata bunda saya. Ayah ke dokter, oke siap bunda. Oke, saat itu hari Jumat tanggal 10 Agustus 2017 saya baru menghendaki diri saya untuk berangkat ke kantor. Biasa paginya itu ngobrol-ngobrol dulu sama Atu. Atu itu kakek, ngobrol, sarapan, kemudian berangkat tuh. Enggak, sorry, ditanya tuh sama Atu saya. Yes, emang kamu beneran pengen punya mesinnya? Iya tuh, duit dari mana? Nah, kakek saya tuh realistis banget orangnya, perhitungannya kenceng banget. Duit dari mana?
nggak tahu tuh dari Allah, pokoknya saya yakin sebelum pulang pasti udah punya mesinnya. Nah, karena tipe kita sama-sama tinggi, ya kakek saya tegas, saya juga tegas. Pokoknya saya yakin, saya nggak peduli. Yang penting insya Allah saya yakin bakal ada mesinnya dan bisa bawa pulang ke Solo gitu. Ya udah, berangkat, minta doanya, ya saya cuma itu doang. Akhirnya jalan, terus di perjalanan jam 8 dari rumah ke rumah sakit Husada Insani. Kemudian saya WA mentor saya tuh, bro, terima kasih ya atas bimbingannya selama ini. Jujur gue terharu banget. 24 jam setiap hari minta konsultasi, mepetin mentor terus. Tapi ya qadarullah modalnya belum cukup gitu. Gue baru sekian juta nih, saat itu sekian juta lah. Kemudian mentor saya bilang, ya nggak apa-apa ya, semangat terus. Intinya pikiran positif, tindakan positif, ucapan positif. 3 hal itu tuh, pikiran, ucapan, tindakan. Akhirnya ya udah nyampe ke rumah sakit, ke dokter nggak lama sih. Nah, jam 9 nih. Wah, deng, 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 deng. Pas udah mau pulang ke rumah sakit, saya belum mandi pagi tuh saat itu tuh. Belum mandi, seingat saya belum mandi pagi. Ya biasa, kayak gimana sih orang fokusnya ke impian aja. Nah, pas jam 9, saya WA beliau. Bro, apa, bisa nggak bantu gua temenin ke kantor Enajik Plaza Indonesia hari ini Jumat nih, gue belum mandi juga nih, gue pengen pulang dulu, buka rekening dulu, mandi, buka rekening, berangkat. Akhirnya yaudah saya sama bunda saya pulang ke rumah, habis itu saya mandi, saya siap-siap langsung berangkat tuh ke Plaza Indonesia. Jumatan di sana, di sana. Nah, di sana saya karena belum punya rekening, saya buka dulu nih rekening BNI 46, wow saya sebutin tuh kan di Plaza Indonesia. Habis itu baru deh transaksi siang di kantor Enajik untuk mesin SD 501 teknologi super canggih Jepang yang udah medical device ISO 13485. Alhamdulillah ya Allah. Saya senengnya bukan main. Dalam hati, ya Allah, kok bisa ya? Wah, Masya Allah. Jadi merinding teman-teman. Nah, itu adalah tanggal 10 Agustus. Makanya saya ingat banget karena itu perlu apa ya? Salah satu fase di hidup saya yang benar-benar ya Allah. Allah tuh ada ya. Allah tuh maha kaya raya banget ya, ya Allah, ketawa-ketawa ya Allah saya tuh. Antara mau nangis, mau ketawa. Terus saya bilang makasih juga atas doanya buat seluruh keluarga, Abi Umi, Pak D, Paman, bibi saya, atuk saya, uwa saya. Karena gini teman-teman, saya tuh deket banget sama atuk sama uwa saya. Tuh kalau doa, itu beliau tuh sampai nangis gitu. Tahajud tuh nangis. Makanya tuh saya kayak, ya, makanya pas beliau meninggal saya sedih banget tuh. Dan saya nggak pernah sesedih itu dalam hidup saya tuh, pas uwa saya meninggal. Karena beliau tuh orang yang support banget, atau saya, orang tua saya juga semua support gitu. Nah, alhamdulillahnya saya tuh bersyukur dan bangga punya orang tua yang demokratis gitu. Kan kadang beberapa ada terhambat ya, tapi alhamdulillah saya merasa orang tua saya bisa negosiasi nih, asalkan saya jelas saya mau apa, tapi kenapanya itu harus jelas dulu gitu kan. Ya orang tua, misalkan ya anak-anak ya teman-teman yang masih muda, orang tua kita bukannya nggak mau, tapi ya kenapanya dulu gitu kan, dan kita bisa komitmen nggak gitu. Nah pas saya tanya tadi sore, nih kenapa sih waktu itu Umi kayak gitu, ya karena kamu udah sungguh-sungguh bang, makanya Umi support. Itu saya dari awal tuh nggak minta uang ke orang tua, saya cuma minta doanya ya Allah, di Umi gitu, kayak gitu. Dari situ saya akhirnya buat buku bikin at 20, saya kejar, dan April 2018 saya launching gitu. Dan sekarang sih bukunya udah habis alhamdulillah. Nah, tapi ntar teman-teman bisa baca kisahnya tuh di blog saya. Kayak gitu Mas Iqbal, cerita saya malam hari ini, semoga bisa jadi Wah, inspirasi bagi teman-teman, oh, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, luar biasa banget, Masya Allah. Bayangin Bapak Ibu, saya garu-garu kepala ini dengarnya nih, aduh, bingung saya. Jadi benar-benar ya, Allah tuh nggak pandang bulu, mau siapapun saat dia memang berusaha, ya go ahead gitu loh. Allah nggak. Jadi Allah itu benar-benar pengen ngasih rezeki ke orang, memang nggak pakai syarat. Mau anak kecil kayak, mau orang tua kayak, memang tadi tuh yang Mas Ayasi sampaikan kan, Faiza Azamta Fatawakal. Saat kita udah punya ketetapan hati, maka kita pasrah dan beneran Allah udah mengabulkan semua itu. Gitu loh. Ini sih menurut saya ini lebih lengkap lagi itu, apalagi udah ada slide-nya lagi, lebih jelas lagi lah. Ngerasain banget. Bapak Ibu, coba deh kita teliti dulu nih cerita Mas Ayasi sambil Bapak Ibu silakan
di YouTube maupun di Zoom meeting bisa pikirkan apa yang mau ditanyakan, silakan langsung tanya sambil saya ingin berkomunikasi sama saya sih dulu. Nah, coba deh kalau kita lihat ya cerita banyak orang, aduh, sorry kelihatan ya dengkul saya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita kalau online kayak gini, yang penting asik lah di rumah ya. Kita bebas Bapak Ibu. Mau apa aja yang penting kita santai Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ceritanya Mas Ayasi dari awal sampai akhir, ya dari awal sampai akhir, kira-kira nih itu banyak perjuangannya apa banyak suksesnya itu? Ceritanya dari awal sampai akhir. Banyak perjuangannya apa suksesnya? Perjuangannya, betul banget Bapak Ibu. Betul banget. Nah, yang kita lihat Bapak Ibu, kita harus sadari, kita harus terima dulu nih. Terima. Yang kedua kita harus pahami dan sadari, ya kan? Kalau memang itulah yang harus kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi gak ada yang namanya jalan pintas gitu loh. Tapi saya tanya, Ayasi merasa berjuang nggak? Saya yakin enggak kok, karena buat impiannya sendiri, bener nggak? Ayasi ngerasa berjuang nggak gitu? Maksudnya merasa tertekan, di-push gitu, ada nggak perasaan itu? Kalau dari awal nih Mas, saya udah bilang mau ada nggak ada mentor ini bisnis saya Mas. Tapi mentor tuh pembantu aja gitu. Tapi kita juga butuh mentor gitu. Jadi ini saya butuh nih. Saya kebelet gitu Mas. Masalahnya Mas. Dan poin-poinnya juga sesuai ya yang udah ditulisin tadi, konsultasi ya gak? Benar-benar. Terus jangan lupa telepon Allah ya. Iya benar. Ingat nomornya? Ingat kan? 24 4 3 4 ya. Iya. Jangan lupa tuh. Jangan lupa. Kalau bisa tambahin lagi tuh, ya kan Benar-benar. duha tahajudnya tuh. Betul. Ya terserah dah, tambahin nomornya sendiri lah gitu. Ya balik lagi bahwa sukses itu adalah maps ya. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Saya tunggu ya. Nah, sukses itu adalah maps. Ya kita tinggal ikutin aja maps-nya. Google Maps kalau kita pengen dapetin modal ya Google Maps. Kalau kita pengen menuju sebuah tempat ya kita pakai Google Maps. Tapi kalau di bisnis ada dua Google Maps-nya. Yaitu yang pertama Allah, yang kedua adalah mentor kita. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin lah. Nah sekarang nih banyak banget saya yakin anak-anak muda nih. Ya kan anak-anak muda, ada orang tua. Yang muda-muda boto malu gitu loh. Jangan terus merendahkan diri, ini udah ada buktinya. Ini butuh bukti apa lagi nih? Ini dari kemarin kita udah anak muda nih. Ya kan? Terus yang kedua nih teman-teman semuanya, boto malu juga gitu loh. Ini orang tua nih, mohon maaf ya, nun sewu gitu loh. Yuk sama-sama kita belajar gitu loh. Ya kan? Ya kita belajar sama siapapun ya. Belajar sama tanaman, hewan, anak kecil, bayi, kita belajar sama siapapun. Dan kita belajar bahwa bayangin Bapak Ibu ini di anak semuda ini ya kita sama-sama muda lah, saya berasa tua banget ya. Saya udah umur 26 tahun, udah punya anak satu sih, jadi berasanya bawa bapak gitu. Ya, bahwa saya pun belajar banget dari Mas Ayasi kegigihannya gitu. Ya kan, kalau kita curi ilmunya, insya Allah nih kita bisa duplikasi buat kehidupan kita jadi lebih baik juga. So, udah ada. Ini respon apa pertanyaan? Bentar, saya maju dulu. Kelihatan. Oh, ini ada respon, ada beberapa respon, tinggal dibaca aja ya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan mulai ya. Oke, ini pertanyaan pertama saya pilih ada Teh Ice ya. Nah, kalau dari Teh Ice nih, kalau menurut Ayasi, Mas Ayasi, rahasia usaha selain sholat wajib, apa nih Mas Ayasi? Tadi belum cerita. Siap-siap dari TIC ya. Wah ini luar biasa nih TIC nih. Aktivis sosial juga. Masya Allah. Jadi kalau misalkan ini ya, kalau saya dibilang rahasia sih bukan rahasia gitu teman-teman. Cuma saya yakin apa yang saya lakukan itu banyak dilakukan juga oleh banyak teman-teman di luar sana. Cuma satu bedanya, saya mah yakin, yang di sana nggak yakin gitu. Yang di sana ibadah, saya mah ibadah juga yakin gitu. Tuhan saya ya Allah gitu, Maha Kaya Raya gitu. Saya tuh apa ya? Saya tuh biasa ya, tahajud tahajud, duha dua, tapi tuh kalau doa tuh yakin.
saya tuh bakal punya gitu loh. Saya pasti punya gitu, bukan kayak insya Allah akan punya gitu. Makanya saya heran banget kalau ada orang bilang ini mesin mahal. Kalau bilang mahal, coba lihat ke jalan raya, berapa banyak tuh mobil. Ada berapa juta mobil di jalan raya setiap hari. Itu harganya berapa, teman-teman gitu. Itu lebih mahal daripada mesin coba. Brio yang kecil aja mahal, Masya Allah. Avanza, berapa? 150 juta lebih ke atas. Artinya apa? Orang tuh hanya belum tahu. Dan orang belum meletakkan prioritas gitu sih kalau menurut saya. Ibadah, tapi satu, yakin. Kayak, ya Allah saya pengen bantu orang, saya pengen bantu orang tua saya, keluarga saya. Masa Allah nggak mau sih? Karena gini, saya sholat dari dulu sholat, saya ngaji, saya duha, saya bantu orang tua saya sangat berhak dong meminta hak saya gitu. Masa saya nggak boleh minta 50 juta gitu. Nah masalahnya Bapak Ibu sekalian minta 50 juta atau mintanya ya seikhlasnya ya Allah. Tadi kan rezeki sama uang tuh beda. Rezeki tuh ya yang kita dapat uang, ya uang nih rupiah yang kita dapat dari kerja keras, yang kita dapetin dari dagang. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pernah dengar istilah ada 1.000 jalan menuju Roma, ada 1.000 jalan juga punya mesin enajik. Itu sih saya cuma pengen bilang itu. Sebenarnya nggak ada rahasia-rahasiaan. Ya tahajud tahajud aja, tapi minta yakin gitu. Jangan saat mentor saya cuma bilang, bro, jangan satu pun ada yang positif, yang negatif dari pikiran, tindakan, sama ucapan. Udah tuh positif terus. Kalau negatif, ada yang negatif, ulang dari awal. Yakin dulu. Kalau mintanya 1 bulan, ya 1 bulan. Jangan 2 tahun saya baru punya mesin enajik. Ya Allah, kelamaan. Saya nanti deh, udah 1 tahun punya mesin enajik, ya kelamaan. Ya bener dikabulin. 2 tahun. Kalau saya kan mintanya 1 bulan. Alhamdulillah 1 bulan kurang 3 hari gitu. Itu doang sih Teica. Ini saya nggak apa-apa ya, semangat semangat dikit lah ya, biar semuanya jadi mudah semua di sini gitu. Itu Mas. Iya, makanya ilmu kun fayakun itu ilmu praktek Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu nggak bisa tahu gimana rasanya kalau belum praktek gitu. Ya, ngerasain ditolak ya Mas saya sih ya. Iya. Ngerasain kecewa. Ya kita harus dulu, ibarat kita ngelahirin ya. Ya saya sih nggak tahu yang ngelahirin kayak gimana. Yang saya tahu sih istri saya waktu ngelahirin kelihatannya benar-benar sakit banget gitu loh. Ya kita harus rasain dulu sakitnya. Kita harus hadapin itu, nggak ada jalan pintas gitu loh. Benar. Kalau kita kayak saya ngeliat istri saya lahiran, saya ngerasain sakitnya, tapi saat bayi itu udah lahir, ya gak ada rasanya lagi gitu loh. Betul, Dan betul. balik lagi, ini adalah ilmu kun fayakun adalah ilmu praktek. Ya kan, kalau nggak praktek ya kita nggak tahu nih gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Intan di Kalimantan Selatan. Kak, gimana cara kakak melihat sesuatu selalu positif dan indah? Kan lagi ada nyari modal nih, waduh, pala puyeng banget. Nah, gimana cara Mas Hayasi agar selalu stay positif? Oke. Saya juga pernah punya pertanyaan ini nih. Karena saya pernah lihat kok saya punya satu guru tuh waktu SMP. Kok beliau energik banget. Terus kalau dekat beliau nggak usah ngomong, itu udah kerasa energinya. Nah, ini yang saya dapetin juga dari mentor-mentor. Nah, salah satu dari Mas Iqbal nih. Bahwasanya sebenarnya vibrasi positif tuh ada, teman-teman. Energi positif, getaran positif tuh ada gitu. Dan kalau misalkan uang itu kan makhluk hidup. Uang itu makhluk hidup nih. Kenapa? Ya uang dari kertas, kertas dari pohon-pohon dari tumbuhan. Artinya apa? Uang makhluk hidup kan. Nah, makhluk hidup itu sukanya yang sama yang positif-positif. Kalau kita bawaannya cemberut mulu, pesimis, ya uang kagak mau nempel sama kita gitu. Tapi kita harus positif. Nah, yang bikin saya jadi semangat terus adalah saya punya impian jelas gitu. Saya punya tujuan yang jelas. Saya pengen punya mesin tuh tahu, bukan sekedar jualan air gitu. Karena yang saya anggap ini energi itu solusi hidup. Kesehatan dapat, keuangan dapat, sedekah dapat gitu. Karena saya mandangnya solusi hidup. Nah, ketika saya memperjuangkan cari modal, yang terbayangkan apa coba teman-teman? Wajah abi umi saya, adik-adik saya, atau uas saya, Pak D, Bunda, paman bibi saya, om tante saya,
mereka semua yang terbesit dalam pikiran saya gitu. Kenapa? Karena saya udah gini, Ayas sudah cukup dewasa dan mereka menunggu Ayas ini sukses gitu. Nah, teman-teman merasakan hal yang sama nggak? Kalau misalkan kita udah punya tujuan yang jelas, sesusah apapun, sesulit apapun, itu nggak kerasa gitu. Itu udah satu paket sama kejayaan kita, masa enaknya kita gitu. Kayak gitu sih buat tadi ya Intan. Jadi harus jelas gitu. Kalau misalkan ya baru 10 ditolak ya, kayak coba deh impian kamu apa gitu. Impian ibu apa gitu. Udah jelas belum atau sekedar punya doang gitu. Karena kalau kata Mas Rama, kaya itu soal kepantasan. Bukan karena kita pinter bicara, bukan karena pinter closing kok, agak. Karena kepantasan. Makanya kita dididik juga ya Mas ya di sekolah sikap positif. Betul. Betul. Kita belajar juga gini-gini nih, Bapak Ibu. Kita gini-gini belajar nih. Selain saya kuliah di UNS, saya juga sekolah bisnis gitu. Bareng-bareng Mas Iqbal juga gitu. Bareng-bareng Bu Yuli, Mas Rafdi, Mas Fikri, Bu Asana. Kita belajar. Kemarin baru bootcamp kita. Kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi intinya ya balik lagi kita harus mempunyai alasan yang cukup kuat. Kalau alasan kita udah terlalu besar, maka kita pasti akan ketemu caranya. Dan kita bakalan fokus otomatis secara fokus akan ke positif gitu loh. Karena memang kalau alasannya belum kuat, biasanya masih bisa diombang-ambing. Betul. Ibarat kalau kata Mas Ayesi, mungkin saya ambil ininya perumpamaannya, ibarat pohon kalau akarnya nggak kuat ya bakalan tumbang. Betul. Tapi kalau akarnya alasannya udah kuat, maka apapun angin yang menggoncang itu membuat si pohon semakin kuat. Mantap, luar biasa nih jawabannya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Dewi, tapi saya minta agak diperjelas Bu Dewi ya. Pertanyaannya boleh diulang ya. Bu Dewi nanya, attraction seperti apa Mas saat closing? Mungkin diperjelas lagi biar nanti kita bahasnya juga tepat ya. Lanjut dulu sebelum ke Bu Dewi, ada pertanyaan dari Kesti ya. Assalamualaikum Kayas, Mama Dede, Assalamualaikum. Bisa gitu kan ya. Ini bukan Mama Dede nih acara. Bapak Dede. Kalau enggak Dede ya. Assalamualaikum Mas Ayas. Mau nanya, Kayas saat pertama kali izin ke orang tua saat itu juga hati Kak Ayas benar-benar sudah yakin bisa jalanin bisnis itu, apa masih ada pikiran yang lain? Posisi saat itu juga karena belum ada gambaran modalnya, Kak. Terima kasih. Oke, keren nih pertanyaannya nih dari Kesti. Atau mungkin ini tambahan juga Mas Ayas, gimana sih cara terbaik buat kasih tahu ke orang tua gitu? Betul, oke. Sip. Ini banyak anak mudanya juga ya Pak di sini ya, rupanya. Oke. Jadi gini, teman-teman, nggak mungkin dong saya jalanin bisnis energi kalau nggak ada pengen yang saya raih gitu. Yang paling pertama saya lihat dari bisnis energi itu bukan kesehatannya. Kalau saya ngelihat ada ini gede banget uangnya. Dan ini sesuai doa saya. Saya pengen jadi super kaya raya, bukan kaya doang, super kaya raya gitu. Dan Enajik memberi kesempatan yang sama bagi seluruh orang. Mau dia anak SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, atau bahkan yang nggak ada SS-nya. Sama gitu. Itu yang pertama kali saya lihat. Dan uangnya bisa 1 M gitu loh. Cash. Totalnya juga bisa gitu. Karena saya ngeliatin nih, waktu itu bukti transferannya diliatin tuh. Mentor saya Mas Rama pernah dapat 1 M gitu. Cash per bulan gitu. Oh, ini bisnis real gitu. Bukan money game, bukan MLM. Ya, apalagi MLM gitu kan. Itu yang pertama kali saya lihat gitu. Kemudian ini yang perlu apa ya dicatat ya buat yang anak muda ke orang tua, buat yang suami atau istri ke pasangannya gitu. Sebenarnya pasangan kita atau orang tua kita bukan yang nggak mau gitu. Mereka hanya belum paham. Coba kalau mereka paham, oh ini bisa 1 M, pasti mereka mau gitu. Apalagi nih cuma minum air, cuma berbagi air kerjaannya. Pasti mereka mau beli gitu. Jadi gini, buat teman-teman khususnya, ya teman-teman cerita dulu, maksudnya senengin dulu hati orang tua teman-teman, kan tipe orang tua beda-beda ya. Ya udah dipijitin dulu kek, nyapu-nyapu rumah dulu. Kemudian kan pasti orang tua, ih anak mama pinter nih, ya kan dipuji-puji dulu, ih iya mama nih kok hari ini cantik banget misalkan.
disenengin dulu hatinya, jangan nggak usah ngomong-ngomong yang lain dulu. Misalkan ini salah satu teknik negosiasi ya gitu. Nah udah tuh pas udah beberapa hari baru ngomong, mah ke depan, mulai ngobrol soal masa depan gitu. 2 tahun lagi kayak gimana, 3 tahun lagi kayak gimana. Nah aku udah mulai dewasa, aku udah mulai punya tanggung jawab kehidupan papa mama kayak gitu. Jadi ya Catat nih. bener kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk yang usia 20 tahun, jangan pernah berharap sama orang tua. Orang tua kita udah tua gitu loh. Lah kalau besok meninggal gimana? Bukannya doain ya, kalau siap nggak masalahnya. Apalagi yang punya adik, gimana SPP-nya, gimana UKT-nya, mikir nggak sampai situ teman-teman. Gimana kalau teman-teman mau nikah gitu. Ya coba aja pikirin kayak gitu. Nah, baik-baik yang oh gitu. Oh iya, mulai sekarang aku misalkan aku harus mulai bisnis nih. Nah, alhamdulillah catat, alhamdulillah aku ketemu lingkungan positif. Aku diajarin public speaking, diajarin berpikir positif, diajarin macem-macem kun fayakun. Cerita dulu lingkungannya, jangan bisnisnya. Weh, kalau aku dari situ boleh nggak? Papa dukung nggak? Pasti seneng gitu. Ih, temanku masa Mas Iqbal, Catat. hmm, Mas Iqbal, beliau ini Presiden WPI. Masa aku ketemu ini Pak Sohendra Setiadi, beliau Direktur Softtek Indonesia, Supply Chain. Masa aku ketemu ini Ibu pembantu yang dulunya pembantu sekarang udah miliarder. Masa aku ketemu artis Mas Trian, Ben Viera, iya. Wih, nak kok teman kamu keren-keren ya? Kan penasaran. Kita cerita dulu lingkungannya. Pasti dukung gitu, pasti ridho gitu. Akhirnya ya udah, ntar ikutin aja apa kata mentor, praktek latihan. Jadi kita tuh diajarin di sekolah kita itu bersikap positif dulu, bermental positif dulu. Karena kalau kita nggak positif, uang nggak bakal nempel gitu. Kayak gitu sih, sedikit cerita gitu. Jadi negosiasi kayak gitu, jangan aku mau ini, tapi kamu tuh nggak cerita ke orang tua, kamu tuh mau apa, kamu apa yang akan kamu lakukan ke depan, step-stepnya. Nah, kalau saya pribadi dari dulu saya tuh cerita, nih Ayes kayak gini, nih Ayes rencana kayak gini. Makanya alhamdulillah dari dulu nih, mau jurusan IPS, orang tua saya oke. Mau jurusan manajemen, orang tua saya oke. Karena saya bertanggung jawab 100% terhadap hidup saya gitu. Nah, kalau saya gagal, yang nerima saya, bukan orang tua saya gitu. Karena saya sadar, hidup saya ya 100% ya tanggung jawab saya. Nah, kalau misalkan kenapa-napa ya kita yang pikul, teman-teman, bukan orang tua kita gitu. Ya gitu. Jadi sampai kapanpun nggak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa nolong diri kita selain diri kita sendiri. Gitu. Jadi coba jelasin baik-baik lingkungannya dulu. Kemudian juga ke depan aku mau rencana kayak gini. Ke depan aku udah pikul kayak gini. Kalau cuma sumber dananya kayak gini, apalagi saat pandemi, kita mau kayak gimana keluarga gitu. Tapi saya yakin sih ketika teman-teman cerita, apalagi saat pandemi, orang butuh orang butuh keuangan, pasti mau. Apalagi sekolah bisnis gratis. Teman-teman gratis apa bayar nih Kun Fayakun? Silakan ditransfer di bawah rekening ini ya. Ya, transfernya ke kotak amal di musola masing-masing. Nah, itu dia. Nah, makanya itu sih tadi saya. Buat Casty ya tadi ya. Terjawab ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan terjawab ya, Kesti. Ya mungkin saya nambahin juga nih, kadang-kadang gini loh, yang agak males. Mungkin Mas Ayas juga, karena punya tim anak-anak muda, pasti ngerasain juga nih. Banyak dari mereka yang udah lama banget nggak pernah ngobrol sama orang tua, tiba-tiba aku mau beli mesin harga 50 juta, ya udah pasti ditolak lah. Udah, Aduh. ya gimana ya, kenapa tiba-tiba jadi soleh gitu loh. Anda Nah, kemana aja selama ini, tiba-tiba jadi soleh, minta restu sama orang tua, ya pasti nggak diizinin. Udah gitu ngomonglah ke kita, mas saya nggak diizinin sama orang tua, Anda kemana aja tiba-tiba ngomong sama orang tua kayak gitu. Ini kebanyakan nah, kayak gitu. tuh kan, Kesel banget. mana itu? Ya kan? Mana nih? Ya kan? Kenapa tiba-tiba mau jalanin bisnis jadi pada soleh banget ini? Nah, Dari kemarin nggak pernah cerita sama orang tua, nggak pernah yuk. konsultasi sama orang tua. Ya Hmm, wajar kalau orang tua pun nggak mengizinkan. hmm, Karena udah pasti, saya pun, akhirnya saya kan mencoba memiliki sikap jadi orang tua. Ya kalau anak saya nggak pernah ngobrol sama saya, tiba-tiba dia ngomong minta uang 50 juta,
saya tolak juga, ini pasti ditipu nih anak. Betul. Kan gitu, betul nggak? Betul. Makanya tadi mungkin saya catat dari Mas Ayasi dirangkum dulu ya. Yang pertama, ceritain dulu masa depan. Ya, sebenarnya teman-teman, oke, sebelum itu yang saya akan clarify dulu nih. Diperjelas dulu. Buat teman-teman tujuannya apa ke orang tua. Karena dari kemarin nggak pernah izin. Kecuali teman-teman memang yang udah deket sama orang tua. Apa-apa ngobrol. Kalau teman-teman mungkin nggak terlalu deket sama orang tua, ya kan? Kok tiba-tiba bisa ngobrol? Jangan-jangan teman-teman berharap dimodalin. Itu yang nggak benar, teman-teman. Astagfirullah. Itu nggak benar. Kalau teman-teman ngomong minta uang 50 juta berharap dimodalin, mohon maaf, teman-teman mah ngebangkang itu sama orang tua namanya. Betul. Nyusahin orang tua. Bener gak, Mas? Betul, malak, malah malak, Mas, namanya. Bener ya? Udah susah Malak minta itu duit, aduh, namanya. aku udah ngajar. Jadi, jangan tiba-tiba, ya kan? Itu yang pertama. Niatnya apa dulu, ya kan? Nah, kalau kita ngomong sama orang tua, itu niatnya adalah minta restu. Ya, kalau memang teman-teman pengen minta restu, pertama, ya kan? Ceritain dulu tadi, apa? Masa depannya mau ngapain? Mah, saya mau gini, mau gini, mau gini, ya kan? Harus sudah pengen mulai mandiri, mau izin, mau mandiri nih, ya kan? Mau semuanya mau tanggung jawab sendiri gitu, nggak mau nyesain sama orang tua lagi. Itu yang pertama. Mau nikah kapan? Mau Betul. lulus kapan? Mau kerja Betul. kapan? Teman-teman, mungkin banyak orang yang ngomong, Mas Iqbal nikah lama, kayaknya ini banget. Nikah itu harus disiapin loh. Semuanya harus disiapin. Kamu harus sudah punya target. Mungkin kamu umur 18, 15, itu harus sudah punya target juga nikah kapan. Dan itu sebentar banget. 5-10 tahun itu sebentar banget gitu. Betul. Dan buat nyiapinnya kamu harus siap-siap banget semuanya. Mm-mm. Berarti harus ngomongin masa depan. Yang kedua adalah mau ceritain lingkungannya. Bener ya Mas ya tadi ya? Betul banget, Mas. Ceritain lingkungannya. Ya kan? Wah, alhamdulillah gini, ya kan? Kalau enggak, ajak orang tuanya ikut Zoom meeting. Kun Fayakun Betul. setiap hari Senin, Betul. Rabu, dan Kamis. Betul. Ajak. Agar apa? Agar biar bisa lihat langsung. Beneran apa enggak gitu. Tunjukin WhatsApp-nya. Ya, kalau saya ada podcast, Mas Ayasi ada event-event, kalau enggak nih, tunjukin nih orangnya ini, namanya gini-gini, ceritain. Tunjukin fotonya, tunjukin videonya. Ada video Iya. profil Mas Ayasi, video profil saya atau siapa yang di sini, semuanya tunjukin. Ini orang-orangnya. Ya kan? Nah, terakhir, cukup minta izin aja. Sebenarnya nggak perlu cerita minta uang 50 juta juga. Betul. Ya kan? Cukup izin aja. Izin, doain, mudah-mudahan lancar. Ini lagi belajar bisnis. Udah cukup. Kan katanya minta restu. Nah, indikator ditolak kalau Anda ngomong minta 50 juta. Udah pasti ditolak. Ya kan? Sama orang tua. Iya kan? Udah pasti langsung ditolak. Ya kan minta restu tujuannya, bukan minta modal. Betul nggak? Nah, Betul. itu. Nah, jadi ya teman-teman kalau pengen ngomong sama orang tua ya benar-benar teman-teman harus dewasa, bukan jadi anak mami lagi. Mohon maaf nih buat anak-anak muda ya. Nah, oh ya, ketinggalan juga Mas Ayasi pernah nyampein dulu. Ini fun fact ya, fakta yang mencengangkan ya. Ada 3 fakta mencengangkan ya. Nomor 3 bikin Anda geleng-geleng. Yang pertama kalau kita berbisnis pasti kalau kita adalah anak muda pasti orang tua akan menolak kalau ceritanya dengan cara kayak gitu. Yang kedua, kalau kita pasangan kita pasti nolak. Betul. Ya kan? Kalau kita antara orang tua dan anak kita udah besar, pasti anak kita nolak. Betul. Itu udah biasa. Makanya pakai strategi ini. Oke? Oke ya, terjawab ya Betul. tadi Resti ya. Ini pertanyaan untuk anak-anak muda nih. Tapi terjawab juga sih bagi yang mungkin seorang istri buat suaminya pasti nolak dong. Kalau misalnya Betul. ada yang aneh-aneh nih, istrinya tiba-tiba minta uang 50 juta lagi. Ya enggak? Betul. Ya kan? Apalagi kalau ibu udah tua ya, anaknya udah pada besar, tiba-tiba ngomong ke anak, Dek, ibu pengen beli mesin 50 juta. Oh, ibu hati-hati ditipu. Pasti ditolak juga sama anaknya kan. Gitu ya. Oke, lanjut. Oh ya, Mas, sedikit tambahan, Lanjut ke Mas. saya sih. Sedikit tambahin, intinya Ya. sih buat yang punya pasangan, punya anak, atau punya orang tua, ajaklah mereka melihat apa yang kita lihat gitu. Karena kita tuh kayak beda penglihatan, makanya mereka belum mau gitu. Itu.
ajak mereka melihat apa yang kita lihat. Udah Mas? Oke, ini ada Mbak Utami atau Bu Utami mau nanya langsung nih. Silakan, bisa langsung bertanya. Bisa dinyalain aja speakernya. Oh siap. Udah nyala belum Bu? Belum, bentar. Saya aja biarin, Mas. Tinggal diklik aja kok, bisa di-unmute sendiri. Iya, ibunya di ACC dulu tuh. Oh iya. Bisa nggak tuh Bu? Saya udah unmute, ibunya harus oke. Nah, Udah. cakep. Oke. Sip. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Waalaikumsalam, Tami. Ibu. Senang dipanggil Mbak. Mbak. Saya Bu Tami, Nih, anaknya sudah 5. Wah, Mbak Utami. Mbak Utami. Temannya, ya, 5. Wow, I have 5. 5 children. Keren banget. I have 5 children. Iya. Ibu temannya Wow. Bu Nancy dan Tante. Wah, Ya. luar biasa. Terima kasih sudah diundang sama Bu Nancy untuk acara ini. Selamat pada anak muda. Senang, kebetulan saya guru. Saya guru Wah, Ibu. SMP. Saya guru bimbingan konseling. Jadi senang dengan. Jadi yang pernah konseling ke guru BK siapa? Jadi saya senang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi tadi ada hal yang mungkin bisa saya mungkin agak beda gitu ya. Tadi kan disampaikan, oh ternyata anak muda tiba-tiba bicara sama orang tuanya gitu kan. Lu selama ini kemana gitu kan. Terus pagi pasti punya modus nih minta duit gitu. Tapi sesungguhnya akan menarik juga jika komunitas ini, bisnis ini bisa membuat orang-orang yang tadinya tidak ada hubungan baik dengan keluarganya, dengan teman-temannya, kemudian dia berbicara gitu. Akhirnya kita juga hargai dong orang-orang yang selama ini buta tentang itu, tiba-tiba komunitas ini, bisnis ini bisa membuat mereka bisa berubah. Dan pendekatan ke orang tua pun ya kita luruskan juga niatnya niat baik pendekatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hal-hal seperti ini memang baik ya dikembangin, artinya teman-teman bisa memperluas lagi jaringannya. Teman-teman bisa menyentuh kayak saya terus terang apa nih gitu kan, anak muda, oh saya suka anak muda. Tapi saya terbuka dengan kegiatan apapun, bisnis kah, terkait dengan pendidikan dan segala macam. Nah, gimana sih teman-teman dengan banyaknya sekarang banyak kegiatan online, bagaimana bisa menarik tidak hanya anak muda, tapi bisa jadi orang-orang tua. Ini tantangan sih gitu. Karena saya lihat di sini peserta Zoom-nya, maaf ya, hanya 42 dikurang host dengan co-host 2. Berarti kan 40 ya yang mungkin undangan. Tapi saya nggak tahu untuk YouTube. Nah ini tantangan karena saya sudah 7 kali ya, sudah 7 kali. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik. Ya sekali lagi terima kasih. Tadi mungkin ada hal yang saya pikir kalau ada komunitas ini membuat teman-teman melakukan pendekatan dengan orang tua, itu kita hargai juga gitu, dan kita hargai juga mereka niatnya apa. Semoga niatnya sih bukan minta ya, tapi minimal doa dari orang tuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, Bu. Seneng banget. Ya, seneng banget nih ada Miss Utami nih. Bisa konsul kita jadinya nih. Betul. Ya, jadi belajar lagi nih. Betul banget ya. Jadi sih sebenarnya yang lu kemana kan baru konsul ya gak? Memang kadang-kadang kita kalau misalnya udah sesuatu yang di luar kemampuan kita pasti ngomong sama orang tua. Ya, sebandel-bandelnya kita sih. Karena memang it's too big gitu kan. Ya kan? 5 million, ya gak? Buat kita anak muda gitu loh. Jangankan anak muda lah, buat siapapun orang tua juga. Gede banget gitu loh, mau gak mau. Cuman tadi benar banget, yang penting bukan niatnya modus. Nah, kalau dari Mas saya sih gimana, Mas? Bener sih. Jadi hubungan orang, kalau misalkan nih, jadi kita kan sebenarnya, kalau saya ya, motivasi ngejalan ini salah satunya ya karena orang tua saya pengen ngangkat derajatnya mereka gitu. Jadi otomatis kan saya harus memberikan yang terbaik nih di bisnis ini untuk orang tua saya gitu. Ya gimana nggak keren teman-teman, kita punya kantor di 40 cabang, 23 negara gitu. Kemarin malam banget saya
komenin ada salah satu story teman saya di Colorado. Bro, coba nanti mampir ke kantor gua gitu. Saya bilang gitu di DM tuh. Wah, emang kantor lu di mana? Nih, petanya ada di Chicago, ada di LA, Miami, segala macam. Wah, kok keren banget, Bro. Iya, ini kantor gua. Lu sebagai apa? Sebagai business owner-nya, Bro. Sama independent distributor. Wah, websitenya saya kasih. Jadi sepede itu. Nah, itu bisnis apa tuh yang kayak gitu tuh? Kita tuh business owner di sini, bukan sales, bukan manager, tapi business owner. Nah, kalau kata orang Jepang ya, kita tuh dianggap sebagai hanbaiten. Hanbaiten itu dalam bahasa Indonesianya itu presiden, komisaris, business owner, itu hanbaiten di Enajik. Nah, itu saya sukanya di situ gitu. Jadi saya dapat pengembangan diri. Dulu saya mah nggak pede, Bu. Teman-teman, Bapak, Ibu sekalian, saya kalau di depan orang nggak pede, nggak percaya dengkul gitu kan. Nah, sekarang saya jadi belajar berbicara, belajar tentang hidup. Bahwasanya ada hal yang lebih penting di hidup ini, yaitu merancang kehidupan gitu. Karena banyak banget kok di luar sana teman-teman saya sendiri, ya udah mereka hidup ya sekedar hidup, mereka kerja, mereka bisnis, tapi tujuannya nggak tahu dan untuk siapa mereka perjuangkan. Padahal orang paling pertama yang harus kita bantu adalah orang tua kita sebelum yang lain-lain gitu. Dari saya, Mas. Mantap, luar biasa. Saya bingung, anak muda jawabannya bisa dewasa banget gitu loh. Masya Allah. Ini benar-benar dahsyat ini. Kita harus contoh ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, silakan. Siapa lagi yang mau nanya? Ayo diobrol. Waduh, mohon maaf sekali ini. Saya baru sadar ini nggak kerasa udah jam 9:10 nih. Kita jadwalnya cuma sampai jam 9 ini. Ya sebenarnya bisa unlimited sih. Cuman saya gak enak lah sama Mas Ayasi. Ini saya kalau Mas Ayasi balik lagi nih per menitnya ini jutaan rupiah nih, 1 juta 2 juta gitu. Kalau lewat saya nanti nggak enak sama manajernya Mas Ayasi kan. Jadi kayaknya kita akan tutup sekitar 5-10 menit lagi closing ini karena udah gak ada pertanyaan juga. Saya tanggapin juga tadi. Mungkin memang acara ini kita masih develop ya, dalam tahap developing. Karena mungkin pesertanya juga nggak banyak karena kita masih tahap developing. Sebenarnya acara ini saya bikin itu untuk koleksi aja, untuk koleksi kita gitu, koleksi kita semua ya kan. Jadi kita dari komunitas ini kita masing-masing punya cerita, masing-masing cerita deh supaya ada pengalaman. Jadi ada di YouTube dan nanti bisa ditonton kapanpun. Jadi memang ini gerakannya memang saya juga berharap gerakan ini bisa jadi besar, tapi bukan berharap hasilnya besar. Kalau hasil mah, itu mah urusan Allah lah. Ya, jadi simpelnya saya ini punya sekolah bisnis, Mas Ayasi juga punya sekolah bisnis. Namanya Sekolah CEO Global ya, Mas Ayasi ya. Gitu loh. Dan di sini juga ada dari komunitas bisnis yang lain gitu loh. Sama-sama kita ceritain gimana sih perjuangan kita gitu loh. Dan insya Allah episode Kun Fayakun akan ada diperpanjang sampai ya karena membernya banyak jadi ya semuanya bakalan cerita satu-satu gitu pengalamannya gitu ya. Nah oke, ini karena gak ada pertanyaan ini serius nih, gak ada yang mau nanya lagi nih. Ini waktunya udah habis juga nih ya. Ya nantilah jangan dibuka semua sama saya sih ilmunya ya. Siap. Ya nanti kita ada sesi-sesi selanjutnya lah untuk ngebahas-bahas yang lain. Ini sesi Kun Fayakun dulu. Berarti memang benar ya Mas ya? Benar, berarti memang nggak ada yang nggak mungkin ya kalau kita udah bermitra sama Allah ya. Betul banget, Mau Mas anak Iqbal. muda, mau orang tua, siapapun. Nggak ngelihat pangkat, jabatan, tua, muda, apapun background-nya, bisa Bapak Ibu. Ya. Dan insya Allah ya nanti bagi yang butuh link-link sebelumnya nanti akan ada di kolom YouTube ya, atau bisa di-share episode-episode sebelumnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di nanti hari Sabtu. Oh iya, ini sedikit pengumuman buat hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu ini kebetulan saya ada acara. Jadi langsung digabungin aja, nggak apa-apa. Nanti bareng-bareng acaranya biar makin ramai ya. Jadi hari Sabtu itu saya acara kolaborasi dengan saudagar pelajar. Itu mudah-mudahan sih nggak sampai ribuan orang ya. Ya nanti kalau lebih-lebih pokoknya nontonnya di YouTube lah. Nanti Bapak Ibu pasti akan saya share linknya dan share posternya. Tapi Bapak Ibu
cukup daftar lewat Bapak Ibu aja, share link ID Zoom-nya juga. Nanti di sana ngebahas tentang bagaimana cerita anak muda mendapatkan 1 miliar pertamanya gitu. Dan insya Allah full fokusnya saya akan bahas tentang kun fayakun ya tentunya ya. Bagaimana yang bukan siapa-siapa tapi bisa mendapatkan bantuan dari Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi nanti gantian nih. Hari Sabtu saya pembicaranya, nanti hostnya ada Mas Musa. Ya. Nanti hari Sabtu untuk kun fayakun episode hari Sabtu gitu loh. Tapi kolaborasi dengan komunitas lain. Dan kita juga teman-teman Bapak Ibu bisa kolaborasi loh dengan komunitas lain supaya mungkin rame kan. Misalnya kayak tadi Miss Utami ya, ada sebagai BP kan, guru BP Miss. Sekarang kita ada program juga wirausaha nih, misalnya nanti bisa hubungin Dimensi ya kan. Nanti Mas Ayasi bikin program, mungkin kan pendidikan wirausaha masih mungkin sekolah ada gitu loh. Tapi kan butuh loh contoh-contoh anak muda. Nanti kita bisa bikin Zoom meeting kayak gini, semua kita provide, nggak ada biaya sedikit pun. Yang penting Mas Ayas pengen sharing aja, kita bisa sharing lah ilmunya. Gitu. Nanti kita bisa kolaborasi gitu loh. Dan teman-teman, semuanya kita bisa kolaborasi dengan komunitas apapun supaya teman-teman ramai. Ya, jadi salah satunya bukan cuma mengundang orang untuk ikut seminar kita dengan daftar, tapi kita bisa kolaborasi dengan banyak komunitas. Banyak banget loh komunitas. Komunitas ngafal Quran, komunitas sepeda, komunitas taekwondo, muay thai, olahraga apapun, kesehatan, bisnis, dan lain-lain banyak. Bapak Ibu nanti bisa koordinasi, tinggal set jadwalnya, nanti saya siapin pembicaranya. Jadi Bapak Ibu kita bisa lebih ramai lagi nih, acaranya setiap seminggu 3 kali. Ya. Bayangin nih, setiap seminggu 3 kali kita dicas terus nih. Ya, oke. Nah, sekarang saya pengen silakan Mas Ayasi closing statement sebelum acara ini kita tutup. Oke, tadi karena Mas Iqbal promosi, saya juga mau promosi juga nih buat teman-teman, khususnya teman-teman yang masih muda. Jadi, betul. Lihat dulu. Nah, jadi kalau di SCG sendiri juga lagi open registration buat teman-teman anak muda yang masih berserakan pengen belajar bisnis, nanti bisa daftar di SCG. Dan ini kita kolaborasi juga sama sekolahnya Mas Iqbal, bisa di-follow @SCG, Sekolah CEO Global. Semoga bermanfaat. Dan pesan saya terakhir buat Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, percayalah teman-teman, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita panjatkan, itu pasti akan terwujud selama kita percaya itu. Karena kakek saya pernah bilang, yes, dari sekian miliar bintang di langit, ada 1 milik kamu. Dari situ, semangat banget saya tuh pas dengar kayak gitu. Jadi selama kita melibatkan Allah, pasti kun fayakun, percaya gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk host kita yang luar biasa, Mas Iqbal Tawakal, yang sudah membantu acara ini dengan luar biasa atraktif sekali. Dan kepada seluruh Bapak Ibu, teman-teman yang merasakan manfaatnya pada malam hari ini, saya doakan agar besok hari Kamis menjadi hari terbaik dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Silakan ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Mas Ayasi. Ucapkan terima kasih bisa di kolom komentar. Di kolom YouTube bisa kasih tepuk tangan yang meriah buat Mas Ayasi. Tepuk angin ya. Malam-malam udah gak ada berisik ya. Anak udah tidur nih. Oke Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa nanti hari Sabtu, saya akan share link dan posternya. So Bapak Ibu, mungkin konklusinya, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, aku akan kabulkan kata Allah. Fa iza zamta fatawakal. Saat kita sudah bersungguh-sungguh, Allah akan, dan kita udah tawakal, kita udah percaya dan mempercayakan, Allah pasti kabulin. Dan jangan lupa, jangan sampai meng-cancel doa. Ya, jangan sampai meng-cancel doa. Ya.
Baik Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini di Kun Fayakun episode 7 bersama Yahya Yasi, seorang aktivis, mahasiswa dan pembisnis. Saya Muhammad Iqbal Tawakal, pamit undur diri. Quotes terakhir dari saya, Al-Quran di dadaku, dunia di tanganku, surga menantiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.